Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis pidato kepada manusia. Terdengar asing bukan? Tapi percaya tak percaya, ternyata iblis pernah menyampaikan pesan-pesan yang selama ini disepelekan umat muslim. Kapan pidato tersebut dilaksanakan? Dan apa saja pesan rahasia yang disampaikan iblis dan membuat hati manusia terasa tersayat? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Jika selama ini ceramah identik dengan orang-orang alim, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ada sebuah kisah yang memperlihatkan bagaimana iblis memberikan nasihat kepada manusia. Mungkin terdengar aneh, mustahil, mana mungkin. Apalagi kita menganggap manusia memiliki status yang lebih baik dari iblis. Pidato ini tak dilakukan iblis saat di bumi. Saat momen perhitungan, manusia akan dibagi dalam dua kelompok. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan orang-orang beriman ke dalam syurga dan menikmati segala fasilitas yang telah disiapkan. Sementara kaum kafir tentu saja mendapatkan sesuai perbuatannya di dunia, kekal dalam neraka. Tapi sebelum mereka diantar ke tempat akhir masing-masing, setelah hisab, iblis akan tampil di hadapan para penghuni neraka. Pidato tersebut sudah tertulis dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 22. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari, pidato tersebut sangat menyentuh, bahkan bisa menyayat hati manusia. Siapapun yang mendengarnya bisa saja merasakan kepedihan yang luar biasa. Bahkan semua manusia dari kelompok penghuni neraka larut dalam tangis saat mendengar pidato tersebut. Jika mengamati kembali apa yang terkandung dalam pidato tadi, maka tergambar bagaimana pengakuan setan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga informasi jika urusan hisab telah berakhir di padang mahsyar. Terungkaplah jika memang setan bekerja dengan sangat keras untuk menggoda manusia. Tak heran kita akan terus menjumpai kriminalitas, kejahatan yang semakin merajalela dari segala lini, entah urusan keluarga, politik, pemerkosaan, bullying, kekerasan, hingga hal-hal yang bersifat personal yang tak hanya terdeteksi oleh diri sendiri. Mungkin awalnya seseorang melakukan kejahatan dengan perasaan amat bersalah, namun lambat laun jika hal keji tersebut sudah terus-menerus dilakukan, ditambah lagi circle atau lingkungan yang semakin toksik justru mendukung keburukan, maka tak heran jika sikap empati sudah terkikis dari hati manusia. Ayat tadi, menurut tafsir Kementerian Agama, ada salah satu setan yang memang memiliki misi menyesatkan manusia, mengubah pola pikir kita bahwa kejahatan adalah perbuatan yang baik, hebat, dan keren. Tak hanya itu, setan juga menjadi PHP atau memberi harapan palsu kepada manusia. Mereka menjanjikan akan memberikan banyak iming-iming jika manusia mengikuti langkah serta tips mereka. Padahal pada akhirnya mereka tak akan bisa memenuhi janji-janjinya. Pengakuan tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah terlanjur percaya, namun sudah tak bisa berpindah golongan lagi. Ibarat pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Setan tak ada kuasa untuk menolong mereka. Karena itulah manusia menjadi serba salah. Penyesalan pun tak ada guna. Umat manusia semakin meraung-raung, tapi mereka sudah menemukan jalan buntu. Hati mereka semakin pilu, apalagi setelah mendengar surah Az-Zumar ayat 71. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab,
benar, telah datang tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Mereka semakin bergejolak, menolak dan tak sanggup jika harus bernasib sama dengan orang-orang yang masuk ke neraka jahanam dari kejauhan. Tapi neraka pun juga semakin membara, menantikan kedatangan mereka. Hal ini tergambar dalam surah Al-Furqan ayat 12. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Pada awalnya, kita mungkin tak sadar jika setan berusaha menyesatkan kita. Bayangan api neraka bisa saja memudar ketika kejahatan sudah menutupi hati kita. Kita merasa bodoh amat, cuek, dan bebal ketika diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin pernah mendengar kisah perampok, orang miskin yang mencuri karena ingin memenuhi kebutuhan hidup. Tapi berita tentang pejabat yang korupsi karena memenuhi gaya hidup lebih banyak mengisi timeline media sosial kita. Jika diamati, para pejabat ini sudah diberikan karunia dan rezeki yang berlimpah oleh Allah dari segi harta, tahta, serta pendamping hidup yang menawan. Tapi seolah tak pernah puas. Rasa haus itu terus-menerus menghantui manusia. Namun meski kaya, apakah orang-orang ini merasa cukup? Seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis disebutkan jika perasaan cukuplah yang menjadi indikator kekayaan yang hakiki bagi manusia. Hal ini disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu kenapa orang-orang yang sudah tahu memiliki masalah di hati, namun enggan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hal ini juga disebabkan oleh keahlian setan, taswif, untuk menghasut manusia agar menunda-nunda bertobat. Hei, kenapa mau tobat sekarang? Kamu masih muda, kamu juga cuma hidup sekali aja. Bersenang-senanglah. Ayo, nanti aja tobatnya pas Ramadan. Istri kamu lagi butuh tas branded tuh. Kalau enggak dia ngamuk nanti. Udahlah, jangan terlalu idealis. Cie, si paling taubat. Nanti aja lah. Kalau tobat, kamu dibeli teman-teman segen loh. Tak hanya itu, dosa-dosa kecil pun juga selalu diremehkan oleh setan. Mereka akan mempotret di kepala kita, seolah-olah yang kita lakukan hanya hal-hal remeh. Padahal nanti setelah dosa kita berbukit-bukit, barulah kita sadari kalau kita sudah menabung dosa sebanyak itu. Karakter ini disebut tahlil. Dan kalaupun manusia sudah naik level dan berhasil taubat, ibarat sebuah game, setan akan kembali menghujani kita dengan senjata-senjatanya. Ateis, mereka akan membuat kita putus asa dalam bertaubat, menyudutkan manusia yang memiliki dosa besar, bahwa mereka tak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya elah, ngapain tobat? Lihat dosa kamu udah sebanyak apa. Mana mungkin Allah mengampuni semuanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni hambanya bagi yang benar-benar ingin memperbaiki diri. Mari kita renungkan kembali salah satu ayat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53 hingga 54. Namun ayat tadi tentu menjadi musuh bagi setan. Mereka akan memutarbalikkan fakta sehingga kita akan sangat bucin kepada mereka. Karena itulah Imam Al-Ghazali memberikan beberapa tips agar kita bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Sebagai muslim, kita harus berjuang menutup semua jalan akses yang dilalui setan sehingga mereka tak bisa mendekat, apalagi menguasai kita. Akan tetapi, boro-boro menutup akses jika kita pun tak tahu jalan pintunya. Ada pintu syahwat, pintu amanah, pintu dengki, iri, pintu makan minum berlebihan, pintu duniawi, pintu serba instan dan ingin tergesa-gesa, dan pintu suuzon sama orang lain, khususnya umat muslim. Jadi tugas pertama kita adalah mengenali pintu-pintu tersebut lalu menutupnya rapat-rapat. Sahabat beriman, pintu mana yang sudah berhasil kamu tutup? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.